Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vicky Abdillah dengan NIM 21074011. Saya berasal dari jurusan Teknik Otomotif. Pada mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan, saya diberikan tugas untuk membuat video itu tentang wawasan Nusantara atau masalah tentang wawasan Nusantara di lingkungan sekitar. Baiklah, langsung saja ke penjelasannya. Bahwasannya adalah wawasan Nusantara itu adalah merupakan cara pandang dan tujuan untuk menjaga bangsa dan kesatuan yang diwujudkan dengan mengutamakan kepentingan nasional dibanding kepentingan pribadi, kelompok atau golongan tertentu. Wawasan Nusantara sendiri digunakan sebagai pedoman, motivasi, dorongan, dan rambu-rambu dalam menentukan kebijaksanaan keputusan tindakan dalam penyelenggaraan negara di tingkat pusat maupun daerah. Wawasan Nusantara sendiri memiliki tujuan, yaitu menjamin kepentingan nasional dalam era globalisasi yang kian mendunia maupun kehidupan dalam negeri. Kemudian turut serta melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, di keadilan sosial dengan sikap saling menghormati. Menurut para ahli, wawasan Nusantara juga memiliki pengertian. Yang pertama dari itu Profesor Wan Usman yang mengartikan wawasan Nusantara adalah cara pandang bangsa Indonesia mengenai diri dan tanah air sebagai negara kepulauan dalam segala aspek kehidupan yang beragam. Lain dari tujuan, wawasan Nusantara juga mempunyai fungsi, yaitu fungsi wawasan Nusantara itu sendiri adalah mewujudkan nasionalisme dan juga mewujudkan kesatuan pada masyarakat sendiri, agar masyarakat menyadari tentang wawasan Nusantara tersebut, dan juga dengan fungsi sebagai pedoman dalam menegakkan hukum dalam negara tersebut. Selanjutnya itu contoh wawasan Nusantara atau berbagai masalah dalam wawasan Nusantara di lingkungan sekitar. Tentunya kita mulai dari bidang politik. Di bidang politik, implementasi wawasan Nusantara di bidang pertahanan dilakukan dengan membentuk sikap dan kedisiplinan dalam membela tanah air, serta melaporkan segala hal yang mengganggu keamanan pada aparat yang berwenang. Itu bagian politik. Nah, selanjutnya implementasi di bidang sosial. Implementasi wawasan Nusantara di bidang sosial berada pada saling menghargai dan menghormati setiap perbedaan atau keragaman yang ada di tanah air, mulai dari perbedaan suku, ras, budaya, dan juga agama. Upaya lainnya juga ada pada pelestarian serta pengembangan budaya di Indonesia. Maka oleh karena itu, kita sebagai masyarakat wajib membuat persatuan itu menjadi utuh. Dan selanjutnya yaitu implementasi wawasan Nusantara di bidang ekonomi. Wawasan Nusantara di bidang ekonomi yaitu terdapat pada pemanfaatan kekayaan alam di Indonesia sambil menjaga kelestarian lingkungan hidupnya, kekayaan dan letak geografis Indonesia yang strategis dapat dimanfaatkan dengan maksimal untuk perekonomian negara. Maka oleh karena itu, kita sebagai mahasiswa dan pelajar harus mempertahankan wawasan Nusantara ini sebagai pedoman dalam hidup kita. Terima kasih. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.